Jadi Bangladesh. Tak jadi Malaysia, jadi Bangladesh. Number one so far is Bangladesh. Sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba, tetapi Ali Bangla. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia telah menjadi ladang bagi jutaan pekerja dari Bangladesh yang datang dengan satu tujuan, mencari kehidupan yang lebih baik. Angka terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta pekerja Bangladesh kini ada di Malaysia, sebuah angka yang sangat signifikan. Pekerja Bangladesh sudah bukan lagi sekadar kelompok kecil, mereka kini telah menyatu dalam struktur ekonomi Malaysia. Mereka mendominasi sektor konstruksi, kebun kelapa sawit, dan restoran. Mereka datang untuk bekerja, tetapi dengan jumlah yang terus meningkat pesat setiap tahun, mereka kini menjadi salah satu kelompok pekerja migran terbesar di negara ini. Namun di balik ledakan jumlah mereka, ada keresahan yang semakin menguat di kalangan warga tempatan. Warga Malaysia kini merasa bahwa lapangan pekerjaan semakin sempit dan kesempatan untuk bekerja semakin terancam. Terlebih lagi dengan adanya lonjakan jumlah pekerja Bangladesh, banyak yang mulai merasakan bahwa mereka mungkin mengambil alih sektor-sektor yang seharusnya bisa diisi oleh warga Malaysia sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ambisi mereka tidak berhenti hanya sebagai pekerja. Banyak di antara mereka yang kini berusaha keras untuk beralih menjadi pengusaha. Restoran kecil, kedai runcit, bahkan toko-toko pakaian yang dimiliki oleh warga Bangladesh semakin menjamur di seluruh Malaysia. Mereka tidak sekadar bekerja untuk bertahan hidup, tetapi juga berusaha membangun usaha yang dapat memberikan dampak signifikan pada perekonomian mereka sendiri. Warga Pakistan dan Bangladesh membuka perniagaan khususnya kedai permaidani, perabot dan hiasan dalaman. Tidak kurang juga ada yang menguruskan pelbagai perniagaan termasuk kedai runcit, berhampiran perhentian bas dan teksi air hitam. Kebanjiran warga asing yang bebas menjalankan perniagaan ini memberi persaingan kepada peniaga tempatan. Kedai tempatan seperti yang ada dekat sini, beberapa kedai yang dekat sini pun tak ada orang nak pergi sebab dia orang lebih dekat dan semua benda ada, daripada beras sampai ke baju semua dia orang ada jual kat kedai dia orang tu. Jadi agak terjejaslah untuk penduduk tempatan. Warga asing untuk berniaga di sini rasa tak sesuai lah sebab dari segi harga persaingannya dia lagi murah daripada kami lah yang berniaga kat sini. Dia agak kacau lah dengan apa yang kita berniaga di sini lah. Dahulu mungkin Alibaba famous atau popular dibincangkan. Tetapi adakah Kementerian Berhormat sedar bahawasanya sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Ali Bangla, di mana kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia, tetapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Dahulunya mereka berkunjung di tempat kita hanya sebagai buruh kasar, tetapi sekarang ini mereka telah berusaha menjadi pengusaha. Yalah, kita perlu komited untuk mengurangkan jumlah pekerja asing dan pendatang asing tidak berkemahiran dalam negara kita. Dan yang ini memerlukan bukan saja dasar, tetapi ia juga memerlukan kerjasama daripada industri. Kerana setiap kali pentadbiran sebelum ini ingin mengurangkan jumlah pekerja asing di negara ini, dia akan dapat bantahan. Inilah akibat jika meremehkan Indonesia. Kita ingat dulu pemerintah Indonesia sempat mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Langkah ini diambil setelah ditemukannya dugaan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua negara. Perjanjian yang dimaksud adalah Memorandum of Understanding tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. MOU ini bertujuan untuk memastikan hak-hak dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di negeri jiran tersebut terpenuhi, termasuk penggunaan sistem satu kanal (One Channel System) untuk perekrutan dan penempatan pekerja. Berdasarkan laporan dari pihak berwenang di Indonesia, ditemukan bahwa perekrutan pekerja migran masih dilakukan melalui jalur tidak resmi. Hal ini dianggap melanggar kesepakatan yang bertujuan untuk memberantas praktik ilegal dan memastikan perlindungan menyeluruh terhadap tenaga kerja. Penghentian sementara ini merupakan langkah yang diambil untuk melindungi hak-hak pekerja Indonesia. Duta Besar Indonesia Hermono membidas keengganan Malaysia mematuhi memorandum persefahaman pembantu rumah negara itu yang ditandatangani 3 bulan lalu dengan menyifatkannya sebagai tidak menghormati Presiden Indonesia Joko Widodo.
Hermono berkata Indonesia telah mengenakan pembekuan sementara ke atas semua pekerja Indonesia memasuki Malaysia sejak semalam. Berikutan Jabatan Imigresen terus menggunakan sistem dalam talian pembantu rumah untuk memudahkan pengambilan pembantu rumah Indonesia. Duta itu berkata ini adalah pelanggaran total MOU mengenai penempatan dan pelindungan pembantu rumah Indonesia yang ditandatangani pada 1 April. Hermono menegaskan bahawa One Channel System yang diperkenalkan dalam MOU itu terus dipintas oleh MOS yang membenarkan pekerja Indonesia memasuki negara ini menggunakan visa pelancong sebelum memohon permit kerja, satu amalan yang ingin dihentikan oleh Jakarta kerana terdedah kepada risiko kerja secara paksaan. Pihak negara yang di sana menyampaikan, Pak, ini yang banyak masalah di sini adalah pembantu rumah tangga. Waktu beliau ngomong pembantu rumah tangga, tapi saya sakitnya setengah mati. Betul, sakit sekali. Sebab itu saya berikan target kepada Menteri Tenaga Kerja, buatkan roadmap yang jelas dan kapan kita stop itu yang namanya pengiriman. Kita harus punya harga diri. Namun bukannya Malaysia segera merespon atas apa yang dilakukan Indonesia, Malaysia justru terkesan cuek, arogan, dan sombong. Kementerian Malaysia justru mengatakan cara perekrutan yang mereka lakukan bukan hanya kepada Indonesia saja dan hal itu biasa. Serta mereka juga berkata bahwa Malaysia tidak akan pernah kesulitan mencari pekerja jika Indonesia menghentikan tenaga kerja mereka. Kita masih banyak negara yang siap mengirim tenaga kerja, terutamanya Bangladesh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. In our country we have so many warga asing yang datang duduk bekerja di sini. Number one so far is Bangladesh. Number one so far is Bangladesh. Number one so far is Bangladesh. Ke Indonesia. Bagi mereka, Malaysia hanyalah tempat untuk bekerja, bukan tempat untuk menetap. Ikatan dengan tanah air begitu kuat. Pulang ke kampung halaman setelah kontrak selesai adalah impian bagi sebagian besar pekerja Indonesia. Mereka ingin kembali ke keluarga, membangun rumah, atau memulai usaha kecil dengan hasil jerih payah mereka. Di sisi lain, pekerja Bangladesh memiliki pola pikir yang berbeda. Banyak dari mereka tidak hanya datang untuk bekerja, tetapi juga melihat Malaysia sebagai peluang untuk menetap lebih lama, bahkan menjadi warga negara. Pekerja Indonesia lebih dikenal sebagai pekerja keras yang fokus pada tugas dan pulang saat selesai. Sementara itu, pekerja Bangladesh sering dianggap sebagai kompetitor baru dengan ambisi untuk bertahan dan berkembang di negeri jiran. Jadi gimana menurut kalian guys? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.